Motor untuk di Indonesia sendiri memang menjadi alat transportasi utama. Mau dimanapun kalian berada, motor adalah alat transportasi yang tepat digunakan. Dan motor ini kalau zaman dulunya hanya tersedia satu model aja, yaitu bebek. Ada sih skuter kayak Vespa, cuman ya paling digemari dan digunakan oleh kebanyakan orang ya motor bebek. Kemudian lambat laut, motor bebek akhirnya ketinggalan zaman dan digantikan oleh motor metik. Dan motor metik mendominasi saat ini. Itu kan motor keseharian. Nah, kalau motor hobi dari dulu juga udah ada sebenarnya. Dan motor hobi ini biasanya identik dengan motor-motor sport yang memiliki full fairing. Tapi sayangnya motor full fairing ini dulunya hanya ada di motor-motor cc besar, yang berarti juga harganya mahal. Namun, lambat laut lagi nih, permintaan akan motor sport fairing semakin tinggi. Dan akhirnya produsen pun beramai-ramai membuat motor sport fairing yang terjangkau ini. Di sini kita mau fokus bahas di kelas 150 cc-nya aja ya. Untuk Yamaha, mereka mengeluarkan Yamaha R15. Motor ini memiliki tampilan yang moge look banget, tapi ya gitu, kopong. Kemudian selain Yamaha, Honda juga mengeluarkan motor sport 150 cc dengan mengeluarkan CBR 150. Ini kita ngomongin generasi keduanya ya. Walaupun memang Honda sudah main motor fairing dari zaman dulu dengan CBR old, tapi kita ingin menyamakan saja dengan pabrikan lainnya. Kemudian selain Honda, tentu aja ada Suzuki. Suzuki ikut-ikutan juga dengan mengeluarkan Suzuki GSX-R 150. Motor ini dikenal dengan sebutan motor anti kopong, anti ngelotok, dan anti badai. Karena motor ini banyak yang bilang paling sempurna. Tapi ya gitu, tetap aja. Sesempurnanya sesuatu ciptaan pabrikan, pasti ada aja celah hujatannya. Salah satunya motor bocil, karena motornya emang kecil banget. Suzuki, Yamaha, dan Honda memiliki popularitasnya masing-masing dengan motor sport 150 cc-nya. Dan orang-orang pun banyak yang membeli motor-motor sport 150 cc. Pabrikan seakan-akan memberikan sesuatu jawaban yang tepat untuk masyarakat Indonesia yang sangat tergila-gila dengan motor sport fairing. Saking tergila-gilanya masyarakat Indonesia dengan motor sport fairing, banyak yang rela mengesampingkan fungsi demi gengsi. Misalnya kalian cuma punya motor satu-satunya dan kalian masih sering beli galon sendiri dan biasanya naik motor. Namun demi gengsi, kalian rela beli motor sport fairing dan membeli galon jadi jalan kaki. Dan puncaknya motor sport fairing ini terjadi pada sekitar tahun 2022 yang mana pada tahun itu penjualan motor sport fairing lagi kencang-kencangnya. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI, sepanjang Januari sampai September 2022, motor sport menyumbang penjualan domestik sebanyak 209.517 unit atau 5,8% dari total keseluruhan penjualan sebanyak 3.612.360 unit. Selain itu, dalam total penjualan ekspor sepeda motor sepanjang Januari sampai September 2022, motor sport juga menyumbang penjualan ekspor sebanyak 108.178 unit atau 19,03% dari total keseluruhan penjualan sebanyak 568.460 unit. Tapi secepat kilat, gelembung ekonomi tersebut seakan-akan meletus gitu aja. Karena pada akhirnya saat ini contohnya motor sport fairing sudah kurang diminati atau kasarnya sudah kurang laku. Pertanyaannya, kenapa motor sport fairing saat ini sudah kurang diminati? Sebenarnya banyak hal kenapa motor sport fairing saat ini kurang diminati. Salah satunya adalah bosen. Mungkin di awal kemunculan motor fairing 150cc ini, semua orang pecinta motor sport kesenangan. Dan produsen lumayan mengeksploitasi motor sport fairing mereka. Misalnya kayak Yamaha yang selalu mengedepankan Yamaha R15 daripada R25. Begitupun juga Honda yang mengedepankan CBR 150 daripada yang 250, dan Suzuki yang akhirnya jualan motor selain Satria F. Dengan exposure yang terlalu berlebihan dan model yang gitu-gitu aja tidak berubah secara masif, orang-orang akhirnya bosan dengan motor sport 150cc. Apalagi ditambah motor-motor ini setiap generasinya selalu aja dihujani oleh hujatan. Mungkin awalnya biasa aja, tapi lama-lama kebanyakan usernya menyadari kalau hujatan tersebut memang benar apa adanya. Jadi mereka bukan menghujat, tapi mereka memberikan fakta. Dan fakta adalah hal yang menyakitkan. Mau ngobrolin apa sih, serius banget? Kemudian selain itu juga, pasar motor sport fairing 150cc ini tentu aja cukup segmented, yang mana pasarnya tentu aja hanya anak muda aja yang berumur 17-26 tahunan. Yang berarti juga dengan pasar yang segmented ini, orang-orang yang tadinya menyukai dan menggunakan motor sport fairing 150cc ini sudah mulai beralih ke motor yang lebih multifungsi. Karena pada akhirnya sebagian orang pecinta motor fairing ini menyadari satu hal,
motor multifungsi lebih penting daripada motor hanya sekedar untuk gaya. Kemudian faktor yang terakhir adalah harga yang semakin mahal. Kita bisa lihat harga Yamaha R15 V4 saat ini dihargai sekitar 41 jutaan, yang mana hal ini tentu aja cukup mahal untuk motor 150cc walaupun sudah memiliki tampilan Mugello. Kemudian Honda CBR 150 misalnya dijual di harga 43 jutaan juga untuk versi yang ABS. Dan terakhir untuk Suzuki harganya sekitar 38 juta untuk versi tertinggi dan ABS-nya. Dengan kondisi ekonomi yang katanya sedang tidak baik-baik aja saat ini, untuk membeli motor-motor yang tidak multifungsi dengan harga segitu sepertinya menjadi hal yang perlu dipikirkan matang-matang. Ditambah sifat orang Indonesia yang mendang-mending nih, daripada beli R15 41 juta, mending beli Ninja 250 second yang harganya udah 20 jutaan. Daripada beli Honda CBR yang 43 jutaan, mending beli R25 yang harganya udah 25 jutaan. Apakah salah berpikir seperti itu? Sebenarnya enggak juga, karena mau bagaimanapun ya ada benarnya juga sih. Daripada beli motor 150cc dengan harga 40 juta dan motor tersebut selalu dapat hujatan, mending beli motor 250cc yang minim hujatan ditambah harga bekasnya hampir setengah dari motor 150cc barunya. Iya kan? Memang dari awal kehadiran motor sport fairing ini tidak lepas dari sekedar motor hobi aja. Namun balik lagi, namanya juga orang kebelet gaya, motor sport malah dijadikan motor harian atau bahkan dijadikan motor satu-satunya. Tentu aja, lama-lama mereka keberatan menggunakan motor ini. Dan untuk membuktikan kalau motor sport fairing ini sudah kurang diminati saat ini, menurut artikel yang ada, banyak orang yang menjual motor sport fairing mereka. Dan sayangnya jarang yang membeli motor sport fairing 150cc secara second juga. Yang mana penjual motor second banyak yang mengeluh kalau motor sport fairing mereka kurang laku. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tentu aja di pasar motor bekas, orang-orang yang membeli motor bekas berarti tidak memiliki kapasitas untuk membeli motor baru, atau setidaknya banyak keperluan lain. Daripada beli motor baru, lebih baik ya beli motor bekas. Dan jika orang yang ingin beli motor bekas, biasanya juga tentu aja akan mengutamakan motor multifungsi, bukan motor gaya. Yang pada akhirnya, orang-orang tentu aja akan membeli motor matic secara motor matic adalah motor paling multifungsi saat ini. Namun walaupun begitu, ketika motor sport fairing sedang naik daun, pasar motor bekas untuk motor sport fairing ya cukup laku juga. Tapi dengan tren permintaan yang mulai menurun ini, akhirnya motor sport fairing mau itu baru ataupun bekas, mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Ditambah lagi satu hal yang pasti kenapa anak-anak muda mulai meninggalkan motor sport fairing cuman bisa diajak San Mori aja. Karena kalau mau diajak balapan, nggak ada kelasnya. Mungkin ada kelasnya, tapi ya sepi peminatnya. Karena kebanyakan untuk acara balap di Indonesia sendiri didominasi oleh motor bebek sport ataupun motor matic. Mau itu road race ataupun drag race. Dan kebanyakan jiwa muda kemungkinan besar pasti suka dengan acara balap. Dan mereka akhirnya lebih memilih untuk membeli motor yang bisa dimodifikasi untuk balap. Dan motor sport fairing 150cc sebenarnya jawaban untuk kita yang ingin punya motor fairing tapi masih memiliki budget yang terbatas. Dan sport fairing 150cc apapun mereknya sebenarnya tidak salah dan keren-keren aja. Namun semakin kesini orang-orang menyadari satu hal. Apa gunanya dan apa yang diharapkan dari motor 150cc sport fairing? Ngebut? Enggak. Suaranya juga begitu. Dan memiliki tampilan yang kopong. Ya, kira-kira seperti itulah. Orang-orang sudah sadar akan hal itu dan mulai beramai-ramai meninggalkan motor sport fairing 150cc ini. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada faktor lainnya? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.